Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Fadila Subiakto dengan NIM 21055310078. Hari ini saya akan menjelaskan tentang casting process yang akan membahas tentang expandable mold process, permanent mold, centrifugal casting, dan die casting. Lalu untuk buku yang menjadi pedoman saya adalah Handbook of Manufacture Process, How Products, Component, and Material are Made by James G. Bralla. Lalu yang pertama ada expandable mold process. Expandable mold process atau cetakan non-permanen adalah cetakan yang hanya dapat digunakan satu kali. Cetakan jenis ini dibuat dari pasir, gips, keramik, dan bahan semacamnya. Pengecoran cetakan pasir memberikan fleksibilitas dan kemampuan tinggi dibandingkan cetakan logam lainnya. Cetakan pasir memiliki keunggulan antara lain mudah pengoperasiannya, biaya yang relatif murah, dan dapat membuat benda dengan ukuran yang besar. Lalu selanjutnya ada ceramic mold casting atau dikenal sebagai precision mold casting yang dimana dapat menghasilkan tingkat akurasi dimensi yang sangat tinggi, permukaan akhir yang sangatlah halus, dan detail yang sangat tajam. Bahan utama dari pembuatan ini adalah bahan tahan panas seperti zircon dan aluminium oxide. Lalu pada gambar berikut menunjukkan tahap awal ceramic slurry dituangkan terhadap pola. Lalu campuran dari seluruh ini sendiri adalah zircon, zircon, aluminium oxide, dan silikon. Lalu setelah cetakan mulai mengering, pola dicopot. Setelah pola dicopot, lalu dibakar. Cetakan dibakar. Setelah semuanya sudah selesai tahap itu, maka cetakan siap dipakai. Lalu ada proses show. Adalah proses cetakan keramik yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Cetakan yang terdiri dari permukaan keramik tebal 3/32 hingga 3/8 inci atau 2,3 hingga 9,3 mm, didukung oleh sejumlah besar fire clay yang harganya cukup murah. Lalu campuran bubuk tahan api dan pembawa cair etil silikat terhidrolisis dalam formulasi eksklusif. Nah, pada gambar pola A, untuk bahan cadangan ditempatkan dalam labu. Pola ditempatkan pada rangka atau bingkai. Lalu pada gambar yang B, campuran fire clay dimasukkan. Lalu dipadatkan dengan getaran atau dengan digoyang-goyangkan. Lalu pada gambar C, apa yang sudah dipadatkan dicabut kembali, cetakan dicabut kembali. Lalu pada pola D, pada gambar D, bahan cadangan dimasukkan molten melt. Lalu pada gambar yang E, material keramik dalam bentuk slurry dituangkan ke dalam lubang antara material cadangan dan pola finishing. Lalu pada F, pola akhir dihapus atau diangkat. Lalu pada G, tahap pembakaran. Cetakan dibalik dipanaskan dengan obor untuk membakar volatil, dua bagian cetakan yang terbentuk dirakit bersamaan dan siap untuk dituangkan. Pada materi selanjutnya ada plasterboard casting atau cetakan dibuat dalam bingkai, logam atau kayu yang berisi pola. Campuran cair sekitar 60% air dan 40% plaster. Pengecoran logam dituangkan di atas pola. Pada gambar berikut menunjukkan alurnya. Awal-awal pola, lalu dimasukkan ke dalam bingkai, lalu diberikan campuran antara air dan plaster. Setelah itu pola diambil, setelah sudah mulai mengering, pola diambil, lalu cetakan yang tadi ada polanya, sekarang dimasukkan ke oven, setelah di oven dikeluarkan, lalu cetakan siap untuk dipakai. Lalu untuk materi selanjutnya ada pengecoran permanen. Pada pengecoran dengan cetakan permanen, cetakan dapat digunakan berulang-ulang. Cetakan permanen umumnya terbuat dari bahan logam. Dengan demikian, secara keseluruhan, proses pengecoran menjadi lebih cepat dibanding dengan menggunakan cetakan sekali pakai. Logam yang dicor harus mempunyai titik lebur yang lebih rendah daripada titik lebur logam cetakan. Pada gambar berikut menunjukkan proses ketika cetakan belum dicor,
maka posisinya akan terbuka. Ketika siap dicor, maka cetakan akan tertutup dan membuat jalur lubang. Nah, jalur lubang ini untuk jalur molten melt atau logam cair. Nah, setelah benda sudah mulai mengering atau logam sudah mulai mengering atau solidifikasi, cetakan akan kembali terbuka dan akhirnya seperti ini. Lalu ada low pressure mold casting. Proses ini menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan dan merupakan langkah yang lebih canggih daripada pengecoran cetakan permanen lainnya. Metode ini juga dapat memberikan laju pengisian yang sangat terkontrol, tidak bergolak, karena tekanan udara di dalam dapat dikontrol. Pada gambar berikut menunjukkan atau sistem kerja, yaitu logam cair diberi tekanan yang sehingga memaksa logam cair untuk naik secara perlahan ke atas cetakan. Pada udara awalnya didorong, lalu naik ke arah cetakan, sehingga membentuk molten melt yang masuk ke cetakan. Lalu ada slash casting. Slash casting adalah proses pengecoran cetakan permanen di mana coran berongga dibentuk dengan membalik cetakan setelah pembukuan terjadi pada permukaan logam. Cetakan yang dibalik akan membuang logam di bagian tengah yang masih cair. Pemadatan dimulai pada dinding cetakan karena relatif dingin dan berlangsung seiring berjalannya waktu ke arah tengah coran. Ketebalan cangkang ditentukan oleh lamanya waktu yang diizinkan sebelum pembuangan atau pengeluaran logam yang masih cair dilakukan. Lalu ada vacuum mold casting. Vacuum casting adalah pengecoran logam dengan ukuran yang kecil dan detail yang bagus. Vacuum casting juga memberikan pengecoran untuk material plastik. Material yang telah dicairkan akan dimasukkan ke dalam pola dengan tekanan atmosfer. Vakum membuang udara yang terjebak untuk melancarkan aliran material cair. Pada gambar berikut menunjukkan molten melt pada ladle dituangkan ke plunger atau pendorong atau di ruangan yang tanpa ada apa-apanya, lalu didorong ke dalam tempat coran, tempat cetakan. Ketika tempat cetakan sudah sampai sini, vakum pump menyedot. Setelah itu vakum pump ditutup. Setelah mengering, ejector pin akan bisa dicabut, lalu bagian atas pada cetakan bisa dicabut, maka produk yang dihasilkan akan jatuh. Lalu centrifugal casting. Centrifugal casting adalah pengecoran yang dilakukan dengan cara menggunakan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Centrifugal casting dapat dioperasikan pada sumbu atau arah vertikal atau horizontal. Perbedaan arah putaran terhadap arah aliran logam memasuki rongga cetakan menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan arah yang digunakan. Lalu pada centrifugal casting ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada true centrifugal casting. Dalam pengecoran centrifugal casting, sejati logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar untuk menghasilkan benda cor berbentuk tubular ataupun silinder yang relatif simpel, seperti pipa, tabung, bushing, dan benda yang memiliki simetri radial. Nah, prinsip kerjanya pengecoran sentrifugal sejati, logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang sedang berputar, puring basin, molten melt dimasukkan ke puring basin atau lubang atau jalur penuangan. Setelah cetakan penuh putaran dinaikkan sampai pada kecepatan putaran tertentu dan ditahan sampai logam cair membeku. Lalu jenis selanjutnya ada semi-centrifugal casting. Metode ini menghasilkan benda cor berbentuk pejal dan memiliki simetri radial. Kecepatan rotasi cetakan kurang dari yang digunakan dalam pengecoran sejati atau pengecoran sentrifugal sejati. Beberapa cetakan dapat ditumpuk pada sumbu yang sama dan semuanya diisi dari sumber penuangan yang sama. Pada gambar berikut memiliki prinsip kerja. Penuangan dimulai pada saat cetakan diam. Ketika logam cair sudah terisi penuh ke dalam cetakan, kemudian cetakan diputar sampai pada kecepatan tertentu.
sehingga pembekuan logam terjadi pada saat cetakan tersebut berputar. Karena adanya gaya sentrifugal, sehingga logam cair masuk ke dalam seluruh rongga-rongga cetakan. Lalu ada centrifuge casting. Pada metode centrifuge, rongga cetak berada di luar pusat rotasi, sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetakan dengan gaya sentrifugal. Lalu ada die casting, adalah proses pengecoran cetakan permanen di mana logam cair dipaksa ke dalam cetakan dengan kecepatan tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Tekanan itu pasti dipertahankan sampai logam mengeras. Cetakan disebut sebagai mati atau diam, berpendingin air dan biasanya terbuat dari paduan baja yang dikeraskan yang dapat menahan tekanan dan panas proses. Pada proses die casting dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hot chamber die casting. Hot chamber die casting adalah mesin die casting yang melting unit di mana tungku pencair dan injection unit bersatu dalam satu peralatan atau mesin die casting. Pada proses hot chamber casting, silinder injeksi selalu terendam dalam logam. Cair ini menyebabkan waktu siklus menjadi minimum. Logam cair hanya menempuh jarak yang sangat pendek untuk setiap siklusnya. Pada gambar berikut menunjukkan siklus dari hot chamber die casting. Yang pertama itu posisi molten melt atau wadah dan molten wet menjadi satu dengan cetakan yang hanya dialirkan dengan leher angsa dan nozzle. Lalu pada gambar B, pada gambar B, molten melt ditekan menuju arah die casting, arah cetakan. Setelah cetakan terpenuh, maka pin ejector bisa dicabut. Setelah pin ejector dicabut, maka cetakan akan copot atau produk akan copot dari cetakan. Lalu cold chamber die casting. Cold chamber die casting adalah mesin die casting yang melting unit dan injection unitnya merupakan dua unit yang terpisah, sehingga logam cair perlu dituangkan dahulu dari melting unit ke ladle dan dibawa ke injection unit untuk diinjeksikan ke dalam die. Nah, pada gambar berikut, pada gambar A menunjukkan molten melt dituangkan pada ruangan yang berbeda, lalu didorong ke arah cetakan. Setelah cetakan terisi dengan molten melt, ditunggu menjadi dengan menunggu sampai proses solidifikasi. Setelah solidifikasi terjadi, maka bagian atas pada cetakan akan dicabut atau akan ditarik. Setelah itu produk bisa dipakai atau produk sudah jadi. Sekian pembahasan casting proses. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat. Terima kasih.